Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang paling depan jawab salam saya semangatnya. Ibu-ibu yang paling belakang jawab salam saya persis korban gempa bumi. Bu, alhamdulillah masih hidup semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafal wujud bi Muhammadil Mahmud wastafahu fakana khaira mab'utsin wa khaira maulud wa atamma makarimal akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Sebelah sini belakang cincin wah. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri. Amin. Ya Allah, amin aja pakai diajarin. Rabbi shrah li sadri. Tangannya diangkat, lontongnya taruh dulu, lontongnya taruh dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amma ba'du pakai amin juga. Amma ba'du kagak pakai amin, Bu. Amma ba'du kagak pakai amin. Emang amma ba'du artinya apa? Kalau dulu saya belajar di pondok pesantren Al-Falah Ploso Mojonegiri, amma ba'du itu isinya anapun ing dalam sa'use ma taqaddam minal basmalah wal hamdalah ila akhirih. Jelas banget ini, jelas. Arti orang? Jadi amma ba'du adalah ringkasan daripada bismillah, alhamdulillah, ila akhirih. Jadi amma ba'du kagak pakai amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu disautinnya bagaimana? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kalau mau lebih singkat lagi, sallu alaihi. Karena kenapa? Emang di kitab fikih kagak diajarin bab yang menerangkan tentang wajibnya kita cinta sama Nabi Muhammad. Kagak. Akan tetapi itu adalah apa? Dari hati nurani kita. Jadi kalau ada orang nyebut nama Nabi Muhammad, wajib dijawab Allahumma shalli alaihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Wa qala Imamul Busiri fi burdatihi Maulaya salli wa sallim, baca semuanya, abada ala habibika khairil kullihim maula salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amin tadhakuri jiranin bidhi salabi mazajta dam'in jara min muqlatin bidami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat dan kita hormati beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Edi Junaidi, beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Ajab Hambali, Al-Mukarram Al-Ustaz Ade Yusuf, yang mana alhamdulillah Ustaz Ade Yusuf ini termasuk kakak kelas saya dulu di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Kalau Bapak tahu Gus Kausar, tahu Pak? Ibu tahu Gus Kausar? Gus Ikdam tahu Gus Ikdam? Ganteng aja kenal. Nah, itu saya dulu pondok di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, dan beliau Ustaz Ade Yusuf termasuk abang kelas saya. Juga Al-Mukarram, para kiai, para ulama, para alim, para asatidz wal asatidzah, para haji, para guru-guru pondok pesantren, para guru-guru TPQ, para ustadz yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di Masjid Pusaka Nurul Yakin dalam rangka kita ini apa? Mengenang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kita ketahui bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang memang benar-benar Allah yang kepengen. Betul? Betul apa betul? Ini peristiwa adalah peristiwa yang Masya Allah Tabarakallah, yang sungguh dahsyat. Karena kenapa? Allah memberangkatkan hambanya dari Mekah ke mana? Dari Mekah ke Madura. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke mana? Ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, ke Arsy. Untuk apa? Untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sanggup sampai ke dalam Arsy kecuali beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu bersyukur kita ini menjadi orang Islam. Beruntung kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita ini diakui dan dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kepengen Pak Bu jadi umatnya Nabi? Ya, jawab dua orang doang. Kepengen Pak Bu jadi umatnya Nabi? Kepengen masuk surga bareng sama Nabi? Kepengen bener? Kepengen masuk surga?
Ayo duluan. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bermuajahah, saling silaturahmi. Mudah-mudahan bukan hanya di dunia kita dikumpulkan, melainkan pula kita ini dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini pada malam hari ini acara begitu dahsyat, ramai. Ini yang datang kurang lebih 43.000 jamaah yang datang. Itu belum sama jingkoringnya. Alhamdulillah. Acara-acara begini kan Pak, Bu, bukan acara yang kecil, betul nggak? Acara yang begini kan adalah acara yang mengeluarkan banyak uang, betul? Dan makanya kalau ada acara-acara seperti ini di kampung kita, patut bahkan wajib kita meriahkan, kita dukung, kita support, baik secara moral ataupun secara materi. Dan itu harus, karena kenapa? Ini adalah peristiwa yang mana Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, yang memang betul-betul kekasihnya Allah. Dan kita harus patut, wajib bangga memiliki Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya alhamdulillah saya dari rumah datang, Bu, Pak, dari rumah saya datang ke sini, niat saya bukan nggak ada macam-macam. Pokoknya niat saya nggak macam-macam. Niat saya ngaji. Karena dimanapun kita berada, kita harus niatin bahwa kita keluar dari rumah menuju kemana aja, niatin dalam diri kita ngaji. Saya dari rumah itu tadi keluarin kaki saya, nampok kaki saya keluar, terus saya niat, sajaku niat ngaji lillahi ta'ala. Karena ngaji itu penting Pak, Bu. Ngaji itu penting, jangan yang penting ngaji. Itu kata guru saya, Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Ngaji itu penting, jangan yang penting ngaji. Karena di pengajian, di majelis taklim, di pondok pesantren, itu banyak hal yang masih belum kita tahu. Betul apa betul? Dan saya juga pasti beranggapan bahwa kenapa? Ini di antara sebanyak ini pasti masih ada wudunya yang masih salah. Dan itu pasti nggak mungkin ada. Makanya penting kita ngaji, kita fikih. Sedikit masukan kepada para bapak-bapak, kepada para asatir, kalau ngaji jangan nasoin ibad lagi, nasihat mulu jadinya. Karena kenapa? Udah pusing kita dinasihatin, betul? Kita harus ngaji yang babakan fikih. Contohnya apa? Ya kecil-kecilan dulu dah, kitab Safinatun Najah, betul? Ntar naik lagi ke Sulamut Taufik, ntar ngaji lagi, naik lagi kemana? Fathul Qorib. Banyak kita fikih kontemporer itu banyak. Makanya saya sering bilang terutama sama teman-teman yang ada di majlis taklim, yang alhamdulillah saya mengemban majlis taklim di rumah, berintis saya mulai dari nol. Karena memang tidak ada sokongan dari manapun, alhamdulillah. Itu saya selalu bilang sama teman-teman di pengajian, ngaji penting. Jangan yang penting ngaji. Karena kenapa? Kalau ngaji itu penting, itu adalah beranggapan, orang tersebut beranggapan bahwa ngaji adalah suatu kebutuhan buat kita. Betul Pak? Tapi kalau yang penting ngaji, nah ini yang ribet. Ini yang penting gua ngaji ah. Yang penting ustaz atau ustazah agak cariin gua. Gua takut ntar gua cariin ada yang kayak gitu di sini, Bu. Ada yang gitu di sini, Bu? Kagak ada, insya Allah kagak ada di sini. Ngaji semuanya, alhamdulillah. Dan kita ini patut bersyukur bahwa kenapa? Bahwa segala dosa-dosa kita ini itu pasti diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Allah itu Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Ghafur. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Pasti kalau memang kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui ada segala dosa yang kita lakukan dan kita minta ampun sama Allah, itu pasti dosa kita bakalan diampuni. Gak mungkin kagak. Apalagi kalau misalkan bapak atau ibu pergi haji atau umroh, udah pernah berangkat haji umroh, Bu? Pengen berangkat? Pengen. Udah daftar? Kapan berangkatnya?
Kalau ibu atau bapak pergi haji atau umroh, ibu masuk ke dalam raudhah. Raudhah itu adalah tempat pemakaman Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Kalau bapak sama ibu masuk ke dalam raudhah, di setiap pelang-pelang yang ada di pintu-pintu raudhah itu ada hadis, Pak. Dan saya itu sangat terkagum dengan satu hadis yang mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan, syafaati li ahli kabair min ummati. Masya Allah. Apa artinya? Syafaati, syafaatku, kata Nabi Muhammad, li ahli kabair, untuk pendosa-pendosa besar, min ummati, dari umatku. Kira-kira kalau misalkan kita ditanya nih Pak, dosa kita banyak apa enggak? Banyak. Turah-turah dosa kita. Tapi saking Nabi Muhammad cinta sama kita, Nabi Muhammad kagak ngikut bandel kagak, Nabi Muhammad kagak ngikut mabok kagak, Nabi Muhammad kagak ikut judi kagak. Tapi Nabi Muhammad apa? Rela memberikan syafaatnya kepada umatnya. Sampai beliau Nabi Muhammad mengatakan, syafaati li ahli kabair min ummati. Masih diselamatin Pak kita sama Nabi Muhammad. Juga enggak serius banget. Melotot begitu. Mungkin terpesona oleh saya. Saya dalam hatinya bilang, ini ustaz apa dukun. Alhamdulillah. Kita ini bakalan mati Pak, dan kita nggak tahu kita masuk ke dalam neraka atau ke dalam surga. Kalau misalkan ditanya mati siap gak Bu? Pak, kalau ditanya Pak, Bu, mati siap apa kagak? Benar. Kalau ditanya nih, saya tanya sekali lagi dah, Bapak sama Ibu, kalau misalkan malaikat Israel datang nih, terus dia nanyain, lu udah siap mati apa belum? Ibu jawab, Bapak jawab gimana? Belum? Siap ya, masih takut? Pak, Bu, mati itu pasti. Bahkan orang-orang Arab mengatakan al-mautu mas'alatun ghaibiyah. Mati itu misterius problem. Nggak ada yang tahu kapan dan di mana. Betul? Muda mati dulu banyak. Tua belakangan agak sedikit. Betul? Muda belakangan wajar. Betul? Tua mati dulu emang pantasnya begitu. Gak sakit, gak kenapa-napa, tahu-tahu mati. Sakit-sakitan bertahun-tahun, kagak mati-mati. Pagi ngobrol, siang mati. Siang ngobrol, sore mati. Sore mati, malam ngobrol. Jadi mengerti. Nauzubillah. Mati itu pasti. Dan apa persiapan kita ketika kita mati? Kita cukup bekal apa kagak untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Pak, Bu, kalau orang mati terus dia punya cukup bekal, dia mati tenang Bu. Karena kenapa? Udah cukup bekal. Tapi kalau orang dia mati kagak cukup bekal, nah itu dia masalah. Di dunia sembahyang kagak, puasa dia jalan motor itu stang dibelokin ke nasi padang. Betul. Zaman sekarang ada lagi yang namanya judol. Apa judol? Judi online. Banyak orang yang mati gara-gara judi online. Tahu-tahu mati, nekat namanya itu. Nggak cukup bekal, sholat jarang, sama tetangga syirik, sama saudara dengki. Tetangga beli kulkas, dia kedinginan. Tetangga beli kompor, dia kepanasan. Tetangga bangun rumah tingkat, masuk rumah sakit, dia ruang ICU. Tetangga berangkat umroh, berangkat haji sekeluarga, mati dia. Karena kenapa? Karena hatinya itu penuh dengan rasa dengki, iri, hasud. Makanya orang Pak, Bu, kalau udah punya rasa iri, dengki, hasud, ada bakalan selamat orang itu. Makanya guru saya selalu memberikan ijazah kepada saya. Siapa guru saya? Beliau Ki Haji Mujib Khudori, pengasuh pondok pesantren Tajul Quran Markazona. Saya diijazahin suruh baca sholawat
sehari semalam 1000 kali. Lebih 1000 Pak. Banyak apa dikit Pak? Dikit. Banyak apa dikit? Dikit. Dikit tuh Pak. Baca sholawatnya nggak usah panjang-panjang. Baca sholawatnya apa? Sholawat Jibril aja cukup. Bagaimana sholawat Jibril bunyinya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Agak sampai 2 jam Pak. Kelar. Lah kita megang HP berjam-jam aja. Betah, benar apa benar? Nah, yang ngira paling lebar ini pelakunya berarti. Betul nggak Pak? Oh. HP nih Pak, Bu, yang namanya HP nih, ini setan gepeng Pak. Apa? Setan gepeng. Gara-gara HP orang jadi lupa waktu, betul? Gara-gara HP orang jadi lupa sholat. Kadang ibu-ibu lagi nih, lempengan ini jam berapa budak Bu? Ibu-ibu nih Pak, kalau ibu-ibu udah buka TikTok, udah buka Shopee, udah buka Facebook, apalagi udah ngelihat ada live jualan tas. Nah, ini gue buka nih di sini biar laki pada tahu ini. Itu pasti di live itu ada, ayo bunda-bunda, ini tasnya bunda 250.000, 350.000, screenshot bunda, screenshot. Kadang di screenshot doang, beli kagak. Nah, bener Bu. Ntar giliran udah di check out, pembayarannya bukan langsung dibayar, apa? COD. Nah, itu bininya mah lagi berangkat ngaji, lakinya di depan lagi ngempanin burung. Tahu-tahu kurir datang, paket. Yang bayar siapa? Nenek di rumah. Yang bayar siapa? Nenek, ada nenek doang. Alhamdulillah. Yang penting biar pada sehat keluarga sini ya Pak. Bu, amin. Amin ya Rabbal. Yang namanya majlis si Arif, yang namanya tempat pengajian, majlis taklim, terutama pondok pesantren dilestarikan. Karena kenapa? Hal-hal yang kayak begitu Pak Bu, sekarang yang mana anak muda jarang buat datang ke majlis taklim. Betul? Sekarang anak muda mah Bu, Pak, nongkrongnya di mana? Di mall, di kafe. Makanya nih Pak, Bu, anak muda zaman sekarang ini udah diserang dengan 3F. Apa aja itu 3F? Yang pertama fun. Arti fun. Fun artinya ya fun. Fun itu artinya kesenangan. Nah, itu fun. Yang kedua apa? Fashion. Apa fashion? Tampilan, baju. Yang ketiga food. Apa food? Makanan. Yang pertama Pak Bu, fun, kesenangan. Anak muda zaman sekarang lebih seneng dia datang ke mana? Ke tempat-tempat yang fancy itu kalau bahasa zaman sekarang kagak ngerti deh saya. Ke coffee shop apa segala macam. Lebih lagi datang ke dugem, ke diskotik itu lebih parah lagi. Kalau zaman dulu mah Pak, kita anak muda apalagi masih SD, masih MTS, itu di setiap gang pasti ada aja yang namanya pengajian. Betul. Di gang pertama pada belajar yang namanya baca maulid. Di gang kedua pada belajar yang namanya baca Quran. Di gang ketiga belajar yang namanya kitab-kitab fikih. Ya di gang keempat mungkin ada yang belajar tentang tilawatul Quran. Kalau zaman sekarang setiap gang kalau kita lewat orang pada nyekek botol semua. Benar apa benar? Itu anak muda jalan di atas aspal sambil megang botol sambil dia ngomong ala bebe. Temennya nanyain dulu mau kemana? Itu anak muda zaman sekarang begitu. Terus yang kedua apa? Fashion, pakaian, baju. Apalagi zaman sekarang laki-laki, terutama yang perempuan. Apalagi laki-laki zaman sekarang kalau mau keluar tuh pada pakai celana pendek. Mending putih, hitam, burik, digaruk ngebul, persis nalpot bajai. Apalagi yang perempuan lagi. Tuh kalau perempuan makanya Pak Bu ditanemin sama yang namanya rasa malu. Rasa malu. Makanya al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah sebagian daripada iman. Jangankan kita, Bu, Pak, Nabi Muhammad ketika lagi perang, beliau mau naik ke atas kuda, betisnya kelihatan, Pak.
Betisnya Nabi Muhammad putih yang luar biasa, bersih. Apa beliau langsung bilang? Beliau langsung pucat, malu, mukanya merah. Karena kenapa? Malu gara-gara betisnya kelihatan. Dan anak perempuan apalagi daerah mana ini Pak? Namanya Pak? Ini namanya daerah Cikedokan. Perempuan pakai celana wahai. Kalau Hawaii dari dengkul ke bawah, tua Hawaii namanya. Kalau dari dengkul ke atas namanya wahai. Atasannya lagi hai. Atasannya lagi aduh hai. Dijaga. Makanya saya sering bilang di mana-mana, bapak atau ibu kalau punya anak yang mana anaknya udah pas diberangkatkan ke pondok pesantren, berangkatin, jangan sampai kagak. Karena kenapa? Anak adalah investasi besar untuk orang tua. Matinya kita sebagai orang tua tidak lain dan tidak bukan adalah keturunan yang soleh dan solehah. Ya jauhlah yang mendoakan ibu bapaknya. Makanya ini pada malam hari ini ada tema dua. Yang pertama Isra Mi'raj, yang kedua ada haul. Berarti amplopnya dua ini. Agak Pak Bu, saya kagak ngarepin amplop kagak. Gak ngarepin amplop. Dikit isinya. Alhamdulillah. Yad'ulahu, yang mendoakan kedua orang tuanya. Makanya di hadis Nabi Muhammad, di hadis yang sahih beliau mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalih yad'u lahu." Jikalau anak Adam nih semuanya telah mati. Yang betul mati atau meninggal? Yang betul mati apa meninggal? Mati Bu. Emang ada doa isinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal? Agak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati billahi rabbil alamin. Jikalau anak Adam ini semuanya telah mati, terputuslah amal ibadahnya kecuali cuman tiga. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Seperti apa sedekah jariah? Misal bapak atau ibu punya harta sebagian, ada yang lebih dikit. Di sekitaran rumah bapak atau ibu ada yang lagi bangun pondok pesantren, majelis taklim, atau masjid atau musola. Ibu kasih datuh. Dalam pembangunan tersebut ibu kasih batu bata satu aja. Truk maksudnya. Satu mah kebangetan. Bener-bener. Satu batu bata, satu truk maksudnya. Itu pondok pesantren, masjid atau bahkan musola. Sebelum datangnya hari kiamat, pahalanya akan tetap terus mengalir. Sedekah jariah. Ustadz, saya mau sedekah jariah, cuman saya kagak punya duit, saya kagak gablek duit. Senyum aja senyum. Tabassumuka fi wajhil akhika shadaqah. Senyummu kepada sesama muslim atau kepada saudaramu merupakan sedekah. Ketemu teman pagi-pagi senyum. Siangan dikit ketemu saudara senyum. Sorean dikit lagi JJS sama bini ketemu mertua senyum. Malam kagak ada siapa-siapa senyum, dewek-dewekan senyum. Itu tetangganya bilang itu murah ini kan udah tidak gimana. Alhamdulillah senyum. Jadi kita kalau masang muka nih Pak ketemu sama orang jangan cembetut aja cembetut. Tuh muka bisa ditekuk 7 kalau bisa. Apalagi ibu sama suami, kalau misalkan suami baru pulang kerja atau pulang dari manapun, terutama lagi habis pulang dari pengajian kan bawa apa namanya? Bawa besek, bawa berkat. Di sini ada berkat. Ada. Di sini ada besek. Ada. Alhamdulillah ada. Enggak saya ingetin doang Mas Ida. Saya ingetin doang. Enggak minta enggak.
Cuman pasti panitia yang cerdas punya pikiran. Alhamdulillah. Laki pulang kerja dibukain pintu, manggilnya jangan ayah, manggilnya jangan bapak. Lebih modern, manggilnya apa? Papi. Iya. Papi capek. Papi mau apa? Mau minum apa? Mau minum susu, teh apa kopi? Biar kenapa? Biar laki pulang dari rumah ketemu istri nyenengin hati. Jadinya apa? Senang. Yang pertama apa? Sodakotin jariyah, sedekah jariyah. Lalu yang kedua apa? Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Kalau bapak atau ibu punya anak bapak dan ibu diajarin hanya sekedar kalimat Bismillahirrahmanirrahim, cuman sekedar ngajarin itu aja Pak Bu. Itu nanti anak bapak atau ibu punya anak lagi, atau nanti anak bapak atau anak ibu itu punya murid, ntar muridnya punya murid lagi, muridnya diajarin lagi sama murid-muridnya lagi. Itu pahalanya bakalan tetap terus mengalir sampai datangnya hari kiamat. Itu ilmu yang bermanfaat, bi makna ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, awaladin soleh yad'ulahu, anak-anak yang soleh dan solehah yad'ulahu, yang mendoakan ibu dan bapaknya. Pak Bu, kita kalau punya anak bisa ngaji, apalagi bisa doain orang tua, hati kita gede banget Pak. Benar apa benar? Gunung gede, hati orang tua lebih gede. Laut luas, hati orang tua lebih luas. Karena kenapa? Karena senang dan bangga punya anak bisa ngaji, pun bisa mendoakan kedua orang tua. Makanya saya pernah prihatin Pak Bu. Prihatin kenapa? Dulu di daerah saya biasanya kalau habis sholat Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu ada yang namanya ziarah ke makam orang tua. Di sini ziarah juga. Alhamdulillah. Baca tahlil juga. Maulidan juga. Alhamdulillah. Itu ketika saya datang ke pemakaman orang tua saya, ke Kumpi. Tahu Kumpi Pak Bu? Kumpi itu berarti bapaknya engkong. Nah itu Kumpi namanya. Itu saya baru masuk ke dalam gerbang, saya melihat anak muda, mungkin itu adik kakak laki-laki dan perempuan, mau ngajiin orang tuanya, itu dia membuka HP Pak. Habis ngebuka HP, dia buka YouTube. Ngapain dia? Baca surat Yasin. Jadi yang baca bukan dia, siapa? HP-nya. Prihatin apa kagak? Prihatin. Jadi yang ngaji HP, dia berdua nyimak. Genes. Makanya jangan sampai itu Pak, di kampungan kita, terkhusus di Kedokan ya, itu jangan sampai anak mudanya kagak rajin buat ngaji. Jangan sampai. Apalagi ngaji-ngaji yang memang buka kitab kuning, dan itu memang harus dilestarikan. Jangan sampai kagak. Karena kenapa? Orang tua kita zaman dulu kalau ngaji bukan jiping. Apa jiping? Ngaji kuping, bukan jibir. Ngaji nyindir, bukan jidur. Ngaji tidur. Memang orang tua kita zaman dulu kalau ngaji buka kitab, megang pulpen, kiai bacain makna, kita maknain. Kalau zaman sekarang kan kagak. Betul apa betul? Ngaji hanya cuma sekedar ceramah-ceramah atau isi mauidhah yang kayak begini-begini Pak. Sebenarnya sih ceramah begini, saya sebenarnya agak kurang suka. Karena kenapa? Saya dibiasain sama orang tua saya buat ngaji kitab. Karena ngaji kitab itu sulitnya Masya Allah Pak. Itu harus tahu yang namanya ilmu nahwu dan sorof. Yang namanya santri itu belajar yang namanya ilmu nahwu sorof, ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu fikih, ilmu usul fikih. Itu harus belajar. Kalau orang hanya sekedar ceramah Pak Bu,
itu bakalan ngomong sesuai dengan kehendaknya aja. Kagak dilandasi dengan dasar-dasar yang ada di kitab-kitab kuning. Makanya sanad keilmuan itu penting. Jangan sampai kagak. Sanad keilmuan. Kalau di keluarga kita ada yang namanya nasab keturunan. Kalau di dalam keilmuan itu ada namanya sanad ilmu. Jadi sanad ilmu harus jelas. Ini kiai ini belajarnya sama siapa? Kiai ini nanti belajarnya sama siapa lagi? Ini sanad keilmuannya nyambung kagak ke Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan al-isnad minad din. Laula al-isnad laqala man syaa masya. Sanad keilmuan adalah sebagian daripada agama. Orang yang kagak punya sanad keilmuan, dia akan berbicara sesuai kehendaknya aja. Tapi saya bisa pertanggungjawabkan, Pak, apa yang keluar dari lisan saya ini pernah juga dibicarakan oleh para kiai-kiai saya, dan ini adalah perkataan yang memang pernah saya baca di kitab-kitab kuning. Saya bisa pertanggungjawabkan, Pak, apa yang keluar dari mulut saya ini. Makanya jadi kiai, jadi ustadz itu berat, Pak. Berat. Malah zaman sekarang kepengen banyak banget orang kepengen dipanggil ustadz, dipanggil kiai. Banyak kagak? Banyak. Orang mondok kagak, ngaji kagak, pengen dipanggil kiai. Ngaji di mana? Makanya kita kalau milih guru, Pak, Bu, pilihlah kiai yang memang betul-betul kiai tersebut dalam keilmuannya itu mumpuni, dalam segi keilmuannya itu muktabar, dan memang pernah belajar sama orang yang alim dan allamah. Memang yang betul cerdas dan sangat cerdas. Jangan cuma karena dia viral di media sosial terus langsung gerudukan pada pengen ngaji sama dia. Jangan. Makanya Pak, Bu, alhamdulillah saya dari dulu, Pak, Bu, kalau misalkan diundang ceramah kemana-mana, itu nggak pernah yang namanya matokin harga, kagak pernah. Karena kenapa? Saya tahu kapasitas diri saya. Betul. Bukan hanya itu, di samping itu juga saya kagak mau ngatur rizki yang udah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala buat saya. Betul. Kalau misalkan kita ini misalkan ada orang yang butuh sama kita, terus kita budgetin, wah harus sekian puluh juta, kalau kagak segitu kagak mau berangkat. Wah, jangan. Makanya kemarin alhamdulillah kagak nanya sih berapa-berapanya, cuma dikasih amplop memang, dan memang saya kagak terima. Karena kenapa? Yang namanya duit pasti butuh, tapi saya lagi kagak butuh-butuh banget. Dan alhamdulillah duit saya masih cukup, makanya saya bilang jangan, saya kagak mau. Hindari itu dari tatapan mata saya. Karena kenapa? Saya ngejaga rasa hormat saya. Saya nggak mau yang namanya ilmu agama itu diperjualbelikan. Jangan sampai. Makanya guru saya sampaikan, dan saya nyampein ini jarang-jarang, Pak. Gus Kausar, putra daripada Ki Haji Nurul Huda Jazuli, mengatakan, saya masih ingat redaksinya. Saya sampaikan supaya saya pantas dipanggil kiai. Redaksinya seperti ini. Ittakhadal ilma hirfatan yata'akkalu biha wa ubbaha yata'azzazu biha. Akan ada masa di mana suatu saat nanti seorang kiai, seorang ustadz, seorang muballigh itu dia ceramah. Yata'akkalu biha, hanya untuk mencari makan. Wa ubbaha yata'azzazu biha, dan hanya untuk bangga-banggaan saja. Yad'u ila Allah Subhanahu wa taala. Wah, setiap hari keluar dari mulutnya ajakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada hakikatnya orang tersebut wa yafirru huwa minhu. Wa yafirru huwa minhu ta'ala. Pada hakikatnya orang tersebut pelari dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau pilih kiai, cari guru, cari murabbi ruhi, pembimbing hati dan jiwa raga kita. Pilihlah memang kiai atau guru yang betul-betul dalam keilmuan itu mumpuni dan muktabar. Saya belajar sama guru saya, siapa? Agus Haji Fahim Ruyadi.
Saya belajar lagi, Agus Haji Fahim Ruyani belajar lagi sama siapa? Sama abahnya Ki Haji Fuad Mun'im Jazuli. Beliau Ki Haji Fuad Mun'im Jazuli belajar lagi sama abahnya siapa? Ki Haji Ahmad Jazuli Usman. Beliau Ki Haji Ahmad Jazuli Usman belajar lagi sama siapa? Sama beliau Mbah Hashim Asy'ari, Ki Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Mbah Hashim Asy'ari belajar lagi sama siapa? Beliau belajar lagi sama Syekhana Khalil Bangkalan Madura. Dari mulai Syekhana Khalil Bangkalan Madura, saya udah yakin, hakul yakin bahwa sanad keilmuan saya ini nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Maka daripada itu ngaji bukan hanya sekedar ngaji. Jadi ngaji pun juga harus apa namanya? Buka kita. Sampai mana tadi? Lupa dah. Yad'ulahu, anak-anak yang soleh dan solehah yang mendoakan ibu dan bapaknya. Yang pertama fashion, pakaian. Yang kedua fun. Yang ketiga apa? Food, makanan. Anak zaman sekarang Pak, Bu, serba modern. Makanan anak zaman sekarang kalau kagak sushi kagak mau. Kalau kagak steak kagak mau. Harus yang mewah-mewah. Kalau zaman dulu kita Pak, makanan kita rengginang, betul. Sabun, apa lagi? Katul. Pala, apa lagi? Kue-kue rangi, apa segala macam ya Pak. Nah, apalagi kalau makan sabun kudu hati-hati tuh Pak. Bisa-bisa nyembur itu kalau kita ngomong makan begituan. Anak zaman sekarang kagak tahu. Tahunya apa? Sushi. Lagu buat makan sushi. Habis makan sushi aja pada mainstream. Itu anak muda diserang oleh 3F, fun, food, dan fashion. Makanya kita jaga anak-anak kita. Mudah-mudahan kita dikaruniakan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, yang mendoakan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Makanya alhamdulillah saya senang banget Pak, Bu, Bapak sama Ibu kumpul di sini memeriahkan acara seperti ini. Mudah-mudahan semuanya dari mulai panitia yang alhamdulillah sudi mengundang saya. Jauh Pak, panitia undang saya dari sini ke Pulau Gebang, Warung Nangka, jauh lewatin gunung dan pulau, Masya Allah. Dan juga kita doa mudah-mudahan di acara pada malam hari ini ada perubahan signifikan setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Ada perubahan yang drastis. Jangan sampai nih masjid segedenya kayak begini, ini jamaahnya cuman 1 baris, 2 baris, jangan. Penuhin masjid, jangan sampai kosong. Karena kenapa? Dengan masjid ini adalah syiar agama, betul? Dengan masjid adalah syiar agama. Di masjid ada yang namanya pengajian, sholat 5 waktu. Apalagi kalau laki bini berangkat ke masjid berbarengan, sholat berjamaah bareng, enak apa kagak? Enak. Mulai sekarang kalau emang misalkan azan udah berkumandang, apapun yang nyala, mau HP, mau TV, matiin. Anak saya nangis Pak Ustaz, matiin. Suami saya jengkel Pak Ustaz, matiin. Mertua saya gedek Pak Ustaz, matiin. Apanya yang dimatiin? TV sama HP yang dimatiin. Azan udah berkumandang, hayya 'alas shalah. Anak sujud, istri sujud, suami sujud, cakep kan? Semua perubahan bakalan bisa kita jalankan itu sesuai dari diri kita sendiri. Suami, istri, teman, saudara hanya sekedar menyampaikan. Selebihnya ke siapa? Ke diri kita. Kadang nasihat udah banyak banget, cuman kalau emang diri kita masih degik aja degik, nanti degik Bu. Kepala batu. Kagak bakalan bisa berubah. Emang iya bener selama kita hidup amal ibadah kita diterima sama Allah? Belum tentu. Bener gak? Bener. Belum tentu orang yang pakai jilbabnya sampai nyengser-nyengser, belum tentu kiai yang jubahnya
sampai nyengser ngelebihin kaki, yang kalau pakai udang-udang segede ban Vespa itu diterima sholatnya. Belum tentu. Allah itu melihat amal dan perbuatan kita, bukan melihat dari seberapa kaya kita, seberapa mewah pakaian kita. Kagak. Makanya di masjid adalah salah satu solusi menenteramkan masyarakat. Karena kenapa? Di masjid kagak mandang mau dia gede, mau dia kecil. Siapapun yang masuk masjid, lepas sendal, lepas sepatu. Betul nggak betul? RT berangkat masuk masjid, lepas sepatu. Lurah datang ke masjid, buka sepatu. Camat ke masjid, buka sepatu. Gubernur ke masjid, buka sepatu. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Masjid adalah simbol. Simbol apa? Simbol menenteramkan masyarakat. Semuanya sujud, tidak pandang dia tinggi, tidak pandang dia rendah. Waktu adzan berkumandang, semua sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya kagak heran, Pak, Bu, misalkan kenapa? Saya belajar dari Gus Baha. Gus Baha itu mengatakan seperti apa? Misalkan Gus Baha selama beliau melakukan ibadah, terus ditanya sama malaikat, Baha, selama kamu sholat, selama kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu amal ibadah kamu kagak diterima sama Allah. Gus Baha jawab santai, ya nggak masalah. Beliau nggak sedih, nggak masalah. Karena kenapa? Udah ditakdirin bisa sujud sama Allah aja ketika di dunia itu udah luar biasa. Apa hinanya kita, Pak? Hidup lama di dunia, cuman kagak pernah sholat, kagak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kagak pernah masuk ke dalam masjid. Sekali yang masuk masjid digotong berenam. Benar apa benar? Ya Allah, Pak, Bu, kalau kita ngelihat musola langgar masjid zaman sekarang isinya aki-aki mulu. Benar apa benar? Itu aki-aki setengah 3, setengah 4 ngidupin speaker kroto. Habis itu dia ngomong atolah. Ya, coba anak muda masuk masjid. Misi, Pak, saya yang adzan, Bapak yang imam. Anak muda kalau adzan kan bagus, Pak. Betul apa betul? Allahu akbar, Allahu akbar. Gak bisa makan. Tetangganya yang punya anak perawan bilang tarik calon mantu. Alhamdulillah. Masjid musola zaman sekarang isinya aki-aki mulu. Kita isi dengan anak muda. Dan anak muda, kalau misalkan di sekitaran kita ada anak muda nih, Pak, saya sering sampai juga di mana-mana. Sebagai apa? Sebagai pembelajaran juga buat kita. Kalau misalkan ada anak muda di daerah kita, terus itu anak muda pernah berangkat ke pondok pesantren, pernah belajar ngaji, pernah belajar baca kitab, pulang ke rumah kasih dia fasilitas, kasih dia jalan, kasih dia celah. Buat apa? Buat maju ke depan. Jangan yang maju, yang tua lagi. Kita belajarin anak muda maju, tong ayo lu belajar baca tahlil. Ayo tong lu maju belajar baca yasin. Ayo tong maju lu belajar sambutan. Ayo tong belajar lu maju baca maulid. Betul apa betul? Jangan yang tua, yang muda maju, yang tua malah merasa tersaingi. Jangan. Karena kenapa? Yang tua bakalan mati. Siapa yang terusin kalau bukan yang muda? Betul apa betul? Lah, Pak, kiai, ustadz, ulama, mubalik mati, kagak ada yang mau gantiin, Pak. Jarang ada yang mau gantiin. Lurah mati, banyak yang mau gantiin. Banyak. Gubernur mati, banyak yang mau gantiin. Presiden mati, banyak yang mau gantiin. Sebelum mati aja banyak yang mau gantiin, Pak. Tapi kalau kiai, ulama, mubalik mati, siapa yang mau gantiin? Anak muda zaman sekarang, Pak.
Dan caranya kita merangkul anak muda itu bukan kayak dulu. Kalau zaman dulu itu kita yang jemput bola. Bola yang nyamperin kita. Kalau zaman dulu guru ngaji, guru yang ditungguin, bukan guru yang nungguin. Kalau zaman sekarang kan guru yang wah kenceng banget bu. Pengalaman kayak gini. Bukan gak ada akhlaknya, bukan, karena zamannya udah beda. Anak muda nggak bisa kita omelin zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang kita omelin dikit, purik. Kagak mau dia besok datang ngaji lagi, kagak mau. Dirangkul. Karena memang Nabi Muhammad itu beliau mengajarkan cara dakwah beliau seperti itu, merangkul, bukan memukul. Dengan argumen, bukan dengan sentimen. Dengan ramah, bukan dengan marah. Anak muda kalau misalkan jangan mabuk, jangan judi, jangan zina, jangan melakukan hal-hal yang berbau-bau dosa. Dosa masuk neraka. Wah, kagak ada yang mau ngaji, Pak. Benar apa benar? Dilatih pelan-pelan. Kalau emang lu kagak bisa satu hari sholat full, sekagak-kagaknya dalam satu hari ada atuk sholat yang lu lakuin. Entah zuhur, entah maghrib. Besoknya lu latih lagi dong. Kalau emang udah satu, lu bisa dua. Entah zuhur, entah maghrib yang dilakuin. Terus begitu sampai apa? Sampai full sholat 5 waktu. Karena memang mengajarkan anak muda zaman sekarang itu pelan-pelan, Pak. Gak bisa kita paksa. Karena kenapa? Saya pengalaman. Ayah saya itu ngajarin sama saya, pokoknya Tong, lu kalau ada orang yang mau ngaji sama lu bikin orang yang ngaji sama lu itu menggambarkan bahwa Islam itu mudah. Islam itu mudah. Islam itu mudah. Jangan sampai orang menganggap bahwa Islam itu sulit, susah. Jangan. Kalau kita udah belajarin ngaji terus menyampaikan dengan bungkusan ilmu agama Islam yang sulit, roman-romannya yang datang ngaji kagak ada. Betul apa betul? Pelan-pelan sabar. Karena kenapa? Dia udah bisa datang ke majlis taklim aja udah syukur, Pak, Bu. Benar apa benar? Benar. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan selalu saya doa dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu pun juga demikian. Mudah-mudahan kita selalu dikaruniakan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Terus. Ini muda apa ngontrak, Bu? Pokoknya pada malam hari ini harus ada perubahan yang signifikan di diri kita, terutama apa? Terutama dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dikit lagi udah pengen puasa, udah kepengen masuk bulan Ramadan. Kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang tadinya mabok, berhenti dulu dah maboknya. Yang tadi masih main gaple, nanti dulu dah main gaplenya dah. Pre, jangan sampai terus juga puasa masih main gaple aja, main gaple. Kan gak lucu, Pak. Orang lagi ngebanting kartu gaple tiba-tiba mati, cetar. Atau malaikat Israel ngambil nyawa. Lucu apa kagak? Mati konyol namanya tuh. Dan kita itu, Pak, mati itu sesuai dengan kebiasaan rutinitas kita ketika di dunia. Makanya ada yang mengatakan yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang itu mati sesuai dengan kebiasaan ketika hidup di dunia. Orang yang biasa hidup di dunia ngaji, dia mati bakalan mati dalam keadaan ngaji. Orang yang senang zikir, dia bakalan mati dalam keadaan zikir. Orang yang sering sembahyang, dia bakalan mati dalam keadaan sembahyang. Cuman kalau dia di dunia dulu sering menggunjing tetangga, dia juga bakalan mati dalam keadaan gunjing tetangga. Dia lagi mati, kita masih ngomong ya dia. Kalau yang tetangga ya saudara, dia begini boleh. Ada mati ya. Oke begitu Bu. Oke begitu Bu. Makanya kita minta, ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Minta Allah.
Jangan sampai kagak. Pokoknya di malam Isra Mi'raj ini dan haul ini, tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita ini selama hidup di dunia kita ini kagak diridhoi nama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Allah kalau udah ridho sama hambanya, itu hambanya mau kemana aja pasti bakalan nyampe, pasti bakalan hasil. Karena kenapa? Allah udah ridho. Cuman kalau Allah kagak ridho sama satu hambanya, dia mau ngapa-ngapain rasanya susah aja. Dia mau kepengenan sesuatu kagak bisa. Karena kenapa? Allah kagak ridho. Bagaimana kita mengharapkan ridho dari Allah? Yaitu dengan terus berdoa kepada Allah. Bangun di sepertiga malam. Ini kadang kagak bangun di sepertiga malam, ibu-ibu malah kencing. Bangun di sepertiga malam, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobain dah Pakku. Kalau misalkan kita ini harus bisa yang namanya meningkatkan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang udah misalkan orang tersebut udah merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu rasanya kagak pengen berhenti, Pak. Itu tasbih masih dipelintir aja, masih dipelintir. Karena kenapa? Udah merasakan yang namanya nikmat ibadah. Semua bisa karena terbiasa. Orang kagak bisa karena kagak terbiasa. Segala hal bisa itu karena terbiasa. Kalau kagak biasa, kagak bakalan bisa. Coba Pak, Bu, sekali aja wudu kita benerin. Kita benar-benar niat wudhu kita sempurnakan. Habis itu kita gelar sejadah, ambil sarung, ambil mau kena, takbir Allahu Akbar sampai di dalam hati ini, ya Allah, sajahku niat sholat ya Allah, karena Engkau ya Allah. Kalau emang kagak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja kagak ngapa. Allah ya Allah, sajahku niat sholat lillahi ta'ala akbar. Habis gitu apa? Baca Al-Fatihah. Dan kita resapin arti yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Terus dari awal sampai kita salam. Itu kalau emang benar-benar kita hudur, Pak, Bu. Maksudnya apa? Hadir, menghadirkan Allah, atau kita hadir di keharibaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu sholat rasanya nikmat banget, Pak, Bu. Kunci ibadah kalau kata guru saya, Pak, Bu, itu ada dua. Yang pertama, bayangkan kalau Allah melihat kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bayangkan kalau kita ngelihat Allah. Cuman roman-romannya yang kedua ini agak-agak berat, Pak, Bu. Karena kenapa? Kita ini membayangin bahwa kita ngelihat Allah, padahal Allah itu tidak bisa dibayangkan. Maka daripada itu pakailah cara yang pertama, bahwa Allah lagi ngeliatin kita, penuh dengan rasa tawadu, penuh dengan rasa takwa, penuh dengan rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, ibadah, apapun, kalau misalkan hudur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bakal nikmatnya Masya Allah. Karena kenapa? Sedikit banyaknya Al-Fakir pernah merasakan hal seperti itu juga. Walaupun hal-hal seperti itu jarang-jarang dapat saya rasakan. Makanya ibadahlah yang genap sebelum datangnya tua. Jangan pas sudah tua baru datang ke masjid, baru rajin ibadah. Jangan. Nauzubillahi min dzalik. Maka ya Allah, mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya lihat dan saya rasakan bahwa memang betul-betul getaran apa ya bahasanya, getaran cinta kepada Nabi Muhammad di sini sangat sungguh dahsyatnya, luar biasa. Bukan yang ngelebihin kagak. Karena kenapa? Jadi tampang-tampangnya ini adalah tampang-tampangnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya jangan sampai kita putus asa, Pak, Bu, sama rahmatnya Allah. Jangan la tai'asu min rauhillah. Karena kenapa? Jangan sampai kita ini putus asa atas rahmatnya Allah.
Itu hadis yang tadi saya sampaikan Pak Bu, itu menjadi pegangan buat kita semua. Karena kenapa? Seberapapun banyaknya dosa kita, pasti Nabi Muhammad akan memberikan syafaatnya kelak nanti di hari kiamat kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kalaupun misalkan nih Pak Bu, kita mati, terus kita hanya bermodalkan amal ibadah kita doang, kayaknya roman-romannya masuk surga berat Pak. Berat kayaknya. Karena kenapa? Amal ibadah kita di dunia kagak seberapa, dosa kita numpuk. Makanya Allah Maha Bijaksana, yang namanya pahala sama dosa itu kagak ditampakin sama Allah. Kalau misalkan pahala sama dosa ditampakin sama Allah, orang kagak bakalan ngerasain namanya taubat. Orang kagak ngerasain apa yang namanya meminta ampun kepada Allah. Makanya kita diciptakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, datang ke bumi ini, datang ke dunia ini hanya semata-mata untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di acara pada malam hari ini, tadi pada malam hari ini mulu ya, agak kelar ya. Yang terakhir dah, saya minta sama ibu dan bapak, saya ijazahkan sholawat Jibril 1000 kali dibaca, monggo silakan dibaca. Kagak lama itu Pak, nggak nyampe sejam udah selesai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tasbih kan ada berapa? Biji-bijinya ada berapa? Ada 100. Berarti kalau biji tasbih ada 100, kita muternya berapa kali? 10 kali dibaca. Sambil nyuci kayak sholawatan, sambil ngepel sholawatan, sambil nyapu sholawatan, terserah dah. Dan saya minta satu, ayo kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat badar, atau sholawat badar. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala kasetnya habis. Mudah-mudahan sedikit banyak yang saya sampaikan dapat bermanfaat, terkhusus bagi saya juga bagi para jamaah yang mendengarkan. Mohon maaf jikalau ada kurang-kurang kata yang tidak sopan, atau misalkan tadi lagi baca terus saya rada kecentet, emang lagi kurang enak badan Pak Bu, lagi masuk angin, cuman karena besarnya rasa cinta saya sama para jamaah, saya relain buat hadir, buat datang ke sini. Niat saya cuma satu, ngaji. Mudah-mudahan berkah dan manfaat semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sana Bapak Ustadz Edi bahwa malam hari ini kita ada dua tema. Yang pertama astagfirullah, yang kedua qaul. Mudah-mudahan dua tema ini senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan buat kita. Kemudian yang kedua buat almarhumah para masyayikh yang mendahului kita, lalu di sana mendapatkan satu rahmat dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Allah. Bangga, mudah-mudahan kurang sadayananya singkeng hidayah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dituna ujung-ujungna mudah-mudahan kurang sadaya nasibnya dan iman Islam pada terus iman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila arwahi walidina wa masyayikhina wa zawil huquqi alaina wa alaihim, khususan ila arwahi man kusida bihadzal wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa dadina zaddatina wa ikhwanina wa qurbatina wa awladina wa ustazina wa masyayikhina wa rijali muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat usulihim wa furuhim wa ahli silsilatihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yudkhilhum fil jannah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina syafina wa maulana kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ikhwanina wa li qarabatina wa li awladina wa li ustadina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka min jahdil bala wa tarkis saqa wa su'il qada wa samatatil 'ada. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'anu la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna waj'al awladana min ahlil 'ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dain innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama ya Allah. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.